Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Juga yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tentunya yang kami hormati Ibu dosen pengampu, yakni Ibu Dina Agus Aryati MH. Jadi pada kesempatan kali ini saya Diana akan mempresentasikan sedikit terkait prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dari alur pelayanan di meja 1, meja 2 sampai diputus di meja 3 seperti itu. Sebelum kita masuk ke meja 1, perlu kita ketahui bersama bahwa jika pemilik perkara atau penggugat tadi merupakan seseorang yang ahli di dalam hukum, memiliki pengetahuan terkait hukum, maka bisa langsung masuk ke meja 1, yaitu di bagian pendaftaran. Nah, biasanya yang ada di sana itu petugasnya dinamakan panitera. Namun, apabila orang yang memiliki perkara tadi merupakan orang yang tidak paham atau tidak cakap hukum, maka jika seandainya dia datang ke meja 1 tanpa membawa apapun yang mana dia itu tidak tahu membawa apa, maka dia akan diarahkan dulu oleh panitera tadi untuk ke pos bakum. Nah, pos bakum di sini kepanjangan dari pos pelayanan hukum, yang mana ini ada di luar pengadilan. Biasanya ada di sekitar depan atau sampingnya, dan di sana orang yang tidak cakap hukum tadi itu akan diarahkan, akan diberikan template yang mana pihak pos bakum tadi yang akan mengisikan untuk si pemilik perkara, dan itu pelayanannya secara gratis seperti itu. Jadi baru di sana dibuatkan surat kuasanya atau surat gugatannya atau apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan oleh penggugat tadi untuk menggugat suaminya, maka akan dilengkapi di situ dengan pelayanan yang baik di situ. Baru kalau berkas-berkas tadi itu sudah ada dan sudah dipegang, sudah rinci seperti itu, maka baru itu akan diarahkan kembali untuk maju ke meja 1 tadi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pelayanan di meja 1. Dan seorang panitera yang ada di meja 1 ini bertugas menerima gugatan tadi, menerima perkara seperti itu. Jadi di sana akan dicek kembali apakah ada atau tidak kekurangan dari berkas-berkas yang dibutuhkan selama berlangsungnya persidangan nanti seperti itu. Jadi dicek ulang apakah masih ada yang kurang seperti itu. Baru setelah semuanya dinyatakan lengkap, selengkap-lengkapnya, baru panitera tadi akan menyampaikan panjar biaya perkara dari dari perkara tersebut, akan disampaikan seperti itu, bahwa akan habis sekian bus atau bak seperti itu. Baru kalau sudah disampaikan, nanti di meja 1 ini juga panitera akan membuatkan SKUM atau surat keterangan untuk membayar, ya, surat keterangan untuk membayar, karena pembayaran daripada perkara tadi itu tidak dilakukan di pengadilan agama seperti itu. Itu dilakukan di bank yang sudah diarahkan oleh panitera di meja 1. Jadi tugasnya panitera yang ada di meja 1 yang paling akhir itu akan membuatkan SKUM yang akan diberikan kepada pemilik perkara atau penggugat tadi. Nah, karena tanpa SKUM ini, pemilik perkara ini tidak akan bisa membayar seperti itu. Karena SKUM itu akan dibawa ke bank yang sudah diarahkan. Dari sana baru akan mendapatkan bukti pembayaran, feedbacknya akan mendapatkan bukti pembayaran, baru kembali ke pengadilan. Dan kembali ke pengadilan, baru kita akan masuk ke meja 2. Oke, next. Ketika kita sudah sampai di meja 2, si istri tadi itu sudah ada di meja 2, maka akan dilanjutkan yang namanya administrasi pembayaran dan pendaftaran perkara. Jadi di meja 2 ini si panitera lain akan menerima bukti pembayaran perkara dari bank. Akan diterima, baru setelah itu perkara itu akan didaftarkan di buku induk. Jadi kalau sudah pembayaran selesai, didaftarkan perkara itu tadi, baru setelah itu memberikan nomor perkara. Perkara di pengadilan itu kan banyak, dan itu ada nomornya masing-masing.
Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nomor perkara di pengadilan? Yaitu harus menyelesaikan administrasi yang saya jelaskan dari awal tadi, sampai pembayaran baru akan menerima yang namanya nomor perkara, dan panitera tadi baru akan mencatat dalam register perkara atau buku induknya tadi. Sedangkan pihak yang mendapatkan nomor tadi itu bisa pulang dan menunggu urutan kapan perkaranya akan diadili oleh hakim, seperti itu. Jadi next, ketika si pemilik perkara atau penggugat tadi itu sudah memiliki nomor perkaranya, maka dia tinggal wait and stay at home untuk menunggu kapan pengadilan akan menyidang dan menyelesaikan perkaranya, seperti itu. Ini kemudian akan menjadi tugas untuk jurusita. Jurusita ini adalah satu bagian dari pengadilan agama yang tugasnya untuk memanggil kepada penggugat dan tergugat tadi yang ketika pengadilan sudah menentukan hari sidang. Dan usually kalau seandainya yang kebiasaan terjadi ya di persidangan itu, ketika sudah decision atau keputusan daripada hakim itu menetapkan in Monday atau Senin, biasanya itu sidang kedua, in the third time, fourth time, itu biasanya tetap di hari Senin. Dan itu secara berturut-turut sampai sidangnya selesai, seperti itu. Nah, baru kalau seandainya sudah ditetapkan tuh di hari Senin, maka disidanglah dia, didamaikan dulu, dimediasi dulu. Setelah itu dengan segala rentetan dan pada akhirnya hakim memberikan putusan paling adil untuk kedua pasangan tersebut. Oke, next kita lanjut ke meja 3. Nah, di meja 3 ini adalah tempat di mana pemberian berkas after pengadilan selesai. Jadi si penggugat akan datang ke meja 3 ketika hakim sudah memberikan decision dari problemnya, seperti itu. Jadi di meja 3 ini fungsinya itu yang pertama, menyerahkan salinan dari gugatan atau permohonan dari pihak. Yang kedua, juga pemanggilannya itu juga dikasih. Dan juga yang ketiga adalah menyelesaikan putusan, akta cerainya, dan juga surat resmi lainnya itu dikasih kepada pihak, karena kan sudah selesai itu ceritanya. Tinggal memberikan berkas-berkas bukti dan hasil dari perkara yang dia ajukan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, ketika pihak itu sudah pulang membawa berkas hasil putusan tersebut, maka tugas dari panitera di meja 3 di sini adalah untuk mengarsipkan data dari hasil putusan yang sudah diputuskan oleh hakim tersebut. Karena kan bisa jadi takut ada nanti perkara di masa depan, 1 tahun, 2 tahun, atau berpuluh-puluh tahun setelahnya itu, ya gak sampai berpuluh-puluh tahun sih, maksudnya setelah itu ditakutkan ada kayak perkara yang memiliki kemiripan, kan bisa tuh dijadikan jurisprudensi untuk penetapan hukum selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan from the first and the last. Kalau ada banyak kesalahan yang pastinya ada, kami mohon maaf ya, beribu-ribu maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.